ونستغفره ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Tiada henti-hentinya kita memuji Allah, kita bersyukur kepadanya atas curahan rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Salawat beriring salam kita mohon kepada Allah kiranya dicurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga seterusnya kepada seluruh sahabat dan kerabat beliau dan juga kepada seluruh dzurriyyat dan keturunan beliau. Kiranya cinta dan kasih sayang serta rahmat Allah juga tercurah melimpah kepada seluruh para aulia, para syuhada, para ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Juga untuk kita semua serta seluruh orang beriman hingga akhir zaman. Seandainya ada di antara kita sedang menghadapi masalah, semoga Allah tunjukkan jalan keluar yang terbaik. Apabila ada di antara kita yang sedang kurang sehat, semoga Allah berikan anugerah kesehatan dan kesembuhan kepadanya. Dan jika ada di antara kita yang sedang ditimpa musibah, semoga Allah berikan kesabaran dan ketabahan kepadanya. Seraya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah, kita mulai pengajian pada malam hari yang berbahagia ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan pemantau berbagai siaran radio yang saya hormati, yang saya muliakan. Kita lanjutkan pengajian kita tentang tanda-tanda kiamat yang masih jauh. Nomor urut 85 dalam kitab Nihayatul Alam adalah istifadatul mali wa kasratuhu bainan nas. Melimpahnya harta dan banyak harta di kalangan manusia. Banyak harta beredar atau melimpah di kalangan manusia. Ini ada masanya nanti Bapak Ibu. Ada masanya kekayaan nanti melimpah, harta ada di mana-mana. Ya. Kapan? Ya nggak tahu kita. Asyal muslimuna sinina mutataba'atan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sinina ba'dahu wa hum fi shatfin minal 'aishi wa hajatin syadidatin. Kita tahu di dalam sejarah bahwa di masa Rasulullah kan kehidupan sulit, atau sekurangnya ada masa-masanya kehidupan itu sulit, atau sekurang-kurangnya ada sebahagian orang mengalami kesulitan di dalam hidupnya. Ada orang kaya, tetapi banyak juga orang yang miskin, sehingga harta yang ada pada orang kaya itu diberi kepada orang-orang miskin yang membutuhkan. Makanya di dalam Islam ada instrumen zakat, ada aturan tentang zakat, ada aturan tentang infak, ada sedekah dan seterusnya. Untuk apa itu? Agar terjadi distribusi harta antar masyarakat secara merata, walaupun tidak sama ya. Merata tidak mesti sama. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhadditsu ashabahu bi annal hal sayataghayyar. Rasulullah di saat itu memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya bahwa keadaan ini nanti akan berubah. Ini yang mana? Keadaan bahwa ada orang kaya, ada orang miskin, ada orang susah, ada orang senang. Keadaan ini nanti akan berubah, kata Rasulullah. Ya. Jadi ini udah dibincangkan oleh Rasulullah di masa beliau hidup kan. Di masa kaya dan miskin masih ada, masih nyata, realita di hadapan mata manusia. Tetapi beliau sudah tahu karena Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada beliau.
Maka beliau pun mengatakan bahwa keadaan ini saya taghayyar, nanti akan berubah, akan berganti dengan keadaan yang berbeda dari keadaan sekarang. Nah, gitu. Wa anna min alamati sa'ati ay yufidal mal hatta anna rajula yas'a bi zakati malihi syahran la yajidu man ya'khudhuha li shiddati istighna'in nasi anha. Sampai Rasulullah mengatakan satu di antara tanda kiamat nanti adalah ketika orang-orang kaya memiliki banyak harta lalu tak tahu mau kemana membayar zakat. Sampai sebulan mencari menanti siapa gerangan yang cocok menerima zakat ini, tak ketemu juga. Kenapa? Karena orang-orang lain juga kaya. Si A kaya, punya kewajiban berzakat karena sudah sampai nisab kan. Lalu dia antar zakat itu kepada orang yang selama ini atau yang sebelum ini dikenal sebagai mustahik. Orang yang berhak mendapatkan bagian zakat. Si mustahik ini menolak, jangan, saya nggak bisa terima lagi, saya udah, ya walaupun tidak sekaya Anda, adalah gitu. Lalu pergi lagi ke rumah orang lain, ke tempat orang lain, yang orang lain diperkirakan dulu menerima zakat, orang lain pun nggak mau, jangan saya dong, orang lain aja, cari lagi yang lain, jangan saya, begitulah. Ini Rasulullah memprediksikan seperti ini. Sekarang belum terjadi memang. Sekarang jangankan menolak zakat, dana bansos saja diembat kan. Ini orang mendengatin, paling kurang perasaannya katin. Orang kaya dong, tapi rasa-rasa juga katin, merumpak dengan rukuk tiba. Orang udah kaya, tapi masih merasa miskin. Kalau orang kafir, orang non-muslim, itu memang janji Allah, fa'adaqahum libasal ju' wal khauf. Untuk orang-orang kafir memang diselimuti oleh Allah dengan pakaian kelaparan. Pakaian kelaparan itu kelaparan yang memenuhi, yang meliputi, yang menyelimuti seluruh tubuhnya, jiwa dan raganya. Lapar selalu. Udah makan kenyang, perut penuh, perut udah penuh tapi merasa lapar. Harta udah banyak tapi merasa masih perlu. Laut pun ada yang minta beli, gunung pun dibelinya, tak apa-apa lagi mau dibeli ya. Ada yang minta beli bulan nanti lagi ya. Nah, itu orang kafir. Allah timpakan kepada mereka azab di dunia itu berupa rasa lapar yang terus menerus, nggak kenyang-kenyangnya. Bapak Ibu, seandainya sekali lagi mohon maaf dan mohon maaf, seandainya dalam diri kita muncul rasa seperti ini, hati-hati. Saya nggak bilang udah kafir, bukan. Baik-baik bagasan. Hati-hati dan kurangi sifat seperti ini, perasaan-perasaan ini, buang jauh-jauh. Makanya jangan terlalu akrab kalau berteman dengan orang yang suka yang begini-begini. Laki aja ke komisaris ke misalnya. Jangan sampailah kita begitu. Mohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan rezeki yang halalan, yang tayyiban, yang mubarakan, yang nafi'an. Ya Allah, berikan kepada kami rezeki yang halal, yang baik, yang bermanfaat dan yang berkah. Jangan minta sesuatu yang tak bermanfaat. Apa yang tak bermanfaat itu? Yang tak bermanfaat itu, misalnya dikasih uang sekian miliar uang itu cuma ditengok-tengok aja, nggak pernah dipakai. Diinvestasi disimpan,
disimpan di bank misalnya, atau dikelola oleh perusahaan. Nanti setiap bulan dilaporkan kepada kita, uang bapak sudah mengalami kenaikan sangat signifikan. Jumlahnya sekarang dari 1 miliar sudah menjadi 1,2 miliar. Tahun depan disampaikan lagi, uang bapak udah naik lagi jumlahnya, udah bertambah, udah 1,3 miliar. Tahun depan kita nggak pernah pegang uang itu, nggak pernah pun kita lihat uang itu, cuma dibilang-bilang aja, ditulis itu. Kita yang itu udah setengah gila kita tuh. Pendro upah aja, nengok aja tuh. Uang nggak pernah dipakai, jangankan dipakai, ditengok pun tak pernah. Mbak, Bapak Ibu, beberapa waktu lalu Bapak Ibu mungkin sebahagian tahu, atau pura-pura aja nggak tahu ya. Saya pura-pura aja nggak tahu kemarin ada investasi emas. Ada sistem apa namanya? Ada orang menjual emas, lalu diminta kepada kita membelinya. Beli emas. Kalau emas itu kan harganya stabil selalu, bahkan naik kan? Coba baca itu informasi. Emas di Haji Kecil Lumi hari ini tanggal sekian, berapa harga 1 mayam atau 1 gram. Kata orang itu, kata dia dan para pembantunya, para buzur dia juga itu, bapak-bapak kalau ada duit investasi emas, beli emas batangan. Emasnya kami yang simpan, kata dia. Enggak perlu, yang kabarnya kan. Jadi bapak beli, kami kasih surat apa? Surat tanda pembelian emas. Beli emas 10 mayam. Misalnya berapa? 10 mayam baru minum. 10 baru. Saya nggak tahu harga emas. Baru bahas 10 mayam. 50 juta misalnya. 50 juta. Kasih duit kita ke dia 50 juta, dia tulis surat bahwa emas kita ada pada dia 10 mayam. Kertas dikasih untuk kita, emas enggak. Nanti bapak kalau perlu, katanya setahun nanti ini harga emas sudah naik, udah jadi 60 juta 10 mayam. Untung besar. Rayu dah untung. Kalau emas dalam 1 tahun dari 50 menjadi 60 juta, rayu dah untung. Tambah lagi. Trip namun hetun namun putun, urang yang blow yang gak ada. Urang yang publom yang gak ada. Tinggallah surat sama kita. Berapa surat? 10 mayam. Harganya sudah 60 juta. Mapak muyan ide, pak ide home. Ada 4 le. Baru-baru ini lebih parah lagi tingkat kebohongannya. Baru-baru ini satu kali saya pulang perjalanan bersilaturahim ke arah sana lah. Pulang udah agak malam sedikit, melintasi jembatan Pango. Saya lihat ada papan bunga disusun mulai dari jembatan Pango sampai ke depan kantor gubernur, Pak. Di depan di samping rumah sakit itu apa, di depan PDAM, di depan stadion juga penuh sejak dari jembatan Pango. Wah, caranya di Pegahenan ada sebuah butik yang dibuka di Banda Aceh yang besar sekali butiknya. Mampir ayo dah. Mas sobloh aja teringat saya waktu itu. Butik itu kan menjual pakaian. Sobloh aja. Rupanya dia menghimpun dana, Bapak Ibu Saudara. Dia himpun dana dari masyarakat. Siapa yang mau investasi setiap bulan akan diberikan keuntungan sampai 300%. Coba bayangkan. Yang enggak masuk akal aja. 300%. Kita berdagang sendiri 1 bulan rugi 30%, bukan untung. Ini kan enak kali kita kasih duit sama dia 300.000, setiap bulan dapat untung 150.000. Kan enak kali. Mulailah orang datang ke situ, yang hanape mutang oleh para NZA. Dan begitu. Setahun kemudian waktu ada yang mau mencairkan uang, udah nggak ada lagi yang punya butik itu, kagak ada, udah hilang. Tapi uang saya seharusnya dari 1 juta sudah 4 juta. Ada yang bilang uang saya dari 10 juta udah 40 juta. Mapak pengen hana moholi, nggak ada lagi. Ini Bapak Ibu, kalau udah mulai begini nih, udah mulai pingin dapat secepatnya, pingin banyak sebanyak-banyaknya,
lalu kita nggak pernah lihat uang, cuma dibilang-bilang aja, ini udah masuk dalam kategori bahaya. Maka hati-hati, jangan lagi, jangan turuti, jangan ikuti kemauan seperti itu. Sering-seringlah memohon kepada Allah, Allahumma rzuqna rizqan halalan tayyiban nafi'an mubarakan. Nah itu, ya Allah berikan untuk kami rezeki yang halal, yang baik, yang bermanfaat dan yang berkah. Bermanfaat itu artinya bisa kita gunakan, walaupun ya Allah berikan itu jumlahnya sedikit. Gebipeng 1 juta, alhamdulillah bisa kita belanja, bisa kita beli apa, beli makanan, beli minuman gitu kan, beli pakaian, bersedekah. Dikasih uang 1 miliar tapi nggak boleh ambil, maka puma cuma dibilang-bilang aja. Nah, jadi yang sedang kita bahas malam ini adalah di akhir zaman nanti, bukan sekarang nggak nampak nih. Di akhir zaman nanti, di kalangan, di tengah orang-orang beriman, di tengah orang-orang mukmin itu banyak orang kaya, kekayaannya melimpah. Ketika bayar zakat, nggak ada lagi orang mukmin lain yang bersedia menerima zakatnya. Orang mukmin aja nih, orang beriman nih. Kalau orang kafir, jangankan zakat, ya, semua diembat, gitu kan? Semua diambil orang kafir. Kalau orang beriman enggak, dia tahu kalau memang dia belum mampu, dia terima zakatnya. Tapi kalau sudah mampu, nah ini kata Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yaksura fikumul mal fayafidha hatta yuhimma rabbal mal man yaqbalu sadaqatahu wa hatta ya'ridahu fayaqul alladhi ya'ridahu alaihi la arabali. Hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, dari Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sampai suatu masa banyak harta di tengah-tengah kalian orang-orang beriman hingga melimpah, sampai si pemilik harta susah menemukan orang yang bisa menerima zakat dari dia. Lalu ia menawarkan, ia mencari orang untuk menerima zakat. Ia menawarkan, ngecok bacut, tolong terimalah ini zakat saya wajib membayar zakat. Maka orang yang ditawarkan tadi menolak dengan sangat halus, saya tidak berhak menerima zakat tersebut. Pertanda apa? Pertanda udah kaya. Nah, ini ada suatu masa. Makanya Bapak Ibu berbahagia, sebelum datang masa seperti ini, yang udah kena zakat bayar tuh cepat-cepat. Siapa tahu Allah ubah keadaan. Kadang-kadang ini sebenarnya bukan persoalan jumlah nih. Allah mengubah sesuatu itu dalam waktu yang sangat singkat secara spontan, kadang-kadang tak perlu waktu. Cuma secara lahiriah kita tidak merasakan, tidak melihat. Secara material masih tetap saja. Tetapi secara non material, secara kejiwaan, secara rohaniah telah terjadi perubahan besar-besaran. Ada orang, ini contoh saja, contoh kalau Allah hendak mengubah sesuatu kan. Ada orang nggak punya apa-apa, nggak banyak duit, nggak kaya. Datang orang kaya ngasih untuk dia, ngasih sumbangan untuk dia. Ini ambil sedikit. Apa katanya? Nggak usah, kasih untuk orang lain aja yang lebih butuh. Yang orang lain yang dia tuju itu ketika hendak diberikan, alah nggak usah saya, biar yang lain aja. Padahal tadi si yang dikasih tadi, seandainya dia terima kan bisa, karena yang memberikan lebih kaya daripada dia. Tapi Allah telah ubah perasaannya, Allah telah ubah hatinya, Allah telah ubah semangat dan motivasinya dalam waktu yang hanya 1 detik, sekian detik. Orang takut, begitu juga Bapak Ibu yang berbahagia. Orang lemah, begitu juga kalau Allah hendak mengubah. Orang teraniaya, orang terdalimi, begitu juga. Memang nggak bisa orang keluar dari penjara secara serta-merta. Misalnya kalau ditangkap
oleh penguasa zalim umpamanya. Nggak bisa secara serta-merta. Dalam perang misalnya, memang belum tentu bisa lari dari musuh. Tetapi ada sesuatu yang Allah berikan, Allah tanamkan ke dalam jiwa, semangat, motivasi orang tersebut, sehingga dia nggak takut. Penjara bahaya gede, timbak aja, nggak takut lagi. Nah, dari mana itu datang? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada masanya seperti itu. Ada masanya. Cuma kita belum alami mungkin, atau sebahagian besar kita belum pernah mengalaminya, belum pernah melihatnya. Tetapi itu ada. Sebahagian orang telah mengakuinya, sebagian orang telah melihat dan menemukan orang-orang yang seperti itu. Orang lemah itu kadang-kadang jangan dikira betul-betul lemah terus-menerus dia. Ada saatnya dia menjadi kuat. Mungkin nggak sanggup dia membalas penyiksaan dari pihak lain yang katakanlah berkuasa. Memang nampak nggak sanggup, tetapi Allah telah berikan kekuatan kepada dia. Minimal di mata juga. Cipos juga tu yang dah berhut. Dia boleh. Dia boleh. Padahal seandainya dia pukul, masih kalah ni yang lemah ini. Tetapi entah dari mana keberaniannya, cipok. Coba pukul kalau berani. Enggak berani. Enggak berani. Dari mana itu datang? Itulah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu ke tengah-tengah orang beriman ini, ke dalam hati orang beriman, ke dalam semangat orang beriman. Nanti kita bahas masalah ini di pertemuan yang lain. Jadi hadis tadi menginformasikan kepada kita betapa ada suatu masa sebelum datang hari kiamat, banyak orang memiliki harta, dan ketika orang-orang yang punya banyak harta itu hendak membayar zakat, maka dia susah menemukan mustahiknya, susah menemukan orang yang bersedia menerima zakat. Entah karena memang dia juga telah kaya, atau seperti tadi Allah telah tanamkan perasaan tertentu ke dalam jiwanya sehingga dia enggan menerima pemberian itu. Dan sekarang udah banyak tanda-tanda begitu, Pak. Apa Ibu, pergilah ke kedai kopi. Begitu kita bayar untuk seseorang, udah duluan dia bayar untuk kita. Padahal waktu kita nengok dia nggak mampu itu, biasa-biasa saja di rumahnya. Begitu kita bayar, udah duluan dia yang bayar untuk kita. Ini gerangan apa ini? Apa yang sedang terjadi ini ya? Berlomba-lomba orang melakukan kebajikan. Makanya wahai orang-orang kaya, guna male bacul, gitu kan maksudnya mau bilang gitu. Bayi-bayi legok kabe. Yang punya kekuasaan besar-besar, yang punya kewenangan besar-besar, kadang motor dinah, rumah dinah, rumah pi dinah, bek lagi lah. Itu guna male bacul. Itu masyarakat kelas, masyarakat biasa di kampung-kampung tu. Kita bayar aja kopi setengah gelas, kopi pancung saja, udah duluan dia bayar punya kita. Dan yang nana peng bacul bumale lah, gitu itu maksudnya. Baik, nggak usah kita berpanjang-panjang kali. Kita masuk ke nomor urut 86. Ikhrajul ardi kunuzuha. Bumi mengeluarkan, memuntahkan apa? Mengeluarkan simpanan, khazanah, barang simpanan di dalam dirinya, di dalam bumi. Di dalam perut bumi ini banyak benda, kan? Kunuz itu benda berharga, emas, perak, itu masuk ke dalam kunuz. Jadi di antara tanda kiamat, kata penulis kitab ini dengan mengacu kepada hadis-hadis Rasulullah, adalah ketika bumi memuntahkan isinya berupa kekayaan, kemewahan, akan datang itu. Magalom di Gaza, memang galom. Tapi Rasulullah sudah menjanjikan itu. Pajan, tapreh lah. Kalau misalnya enggak kita lihat, berarti belum masa kita. Akan ada masa berikutnya. Yang jelas Rasulullah sudah mengatakan itu. Dan Rasulullah kan enggak bohong. Dan Rasulullah juga tidak meleset ucapan-ucapannya, sabda-sabdanya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penulis kitab ini bersandarkan kepada sebuah hadis juga dari Abu Hurairah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Tadi yang saya baca hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis tentang di akhir zaman tidak ada lagi yang mau menerima zakat. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang ini tentang bumi memuntahkan perbendaharaan, benda-benda berharga dari dalam perutnya. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqiul ardu aflaza kabidiha amsalal ustuwani minaz zahabi wal fiddati. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, kata Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi memuntahkan isi perutnya nanti berupa piringan dari emas dan perak. Fayaji'ul qatilu fayaqulu fi hadza qataltu. Lalu datang seorang pembunuh. Ia mengatakan, untuk inilah aku membunuh. Karena inilah aku membunuh. Apa maksudnya, Pak? Saya baca lagi. Wa yaji'ul qati'u fayaqulu fi hadza qata'tu rahimi. Orang yang memutuskan satu rahim, orang yang suka krek-krok, orang yang suka konflik datang ke situ. Lalu dia bilang, dia tunjuk ke harta yang dimuntahkan oleh bumi. Karena inilah aku memutuskan satu rahim selama ini. Karena inilah kami bertikai terus menerus di sini. Entah di mana-mana. Apalagi? Wa yaji'us sariqu fayaqulu fi hadza quti'at yadi. Lalu datang maling, datang pencuri. Dia ngomong juga. Apa ngomongnya? Karena inilah aku mencuri selama ini sehingga tanganku pun dipotong. Ini kalau maling yang kena potong tangan. Cuma maling kita nggak dipotong tangannya, makin panjang tangannya. Ini masalah juga nih. Summa yad'unahu fala ya'khuduna minhu syai'an. Kemudian mereka semua pergi sambil melecehkan benda-benda berharga berupa piringan emas dan perak yang dimuntahkan oleh bumi tadi. Sambil mengabaikan, melecehkan, enggak perlu lagi. Dulu gara-gara inilah aku membunuh. Percuma rupanya. Sekarang banyak. Dulu gara-gara inilah aku bertengkar dengan saudara-saudara berebut warisan, misal. Bertengkar di kantor gara-gara berebut jabatan. Bertengkar di mana gara-gara rebut kursi. Bertengkar gara-gara rebut jadi ketua partai. Sekarang nggak mau lagi. Nah, begitulah. Lalu datang pencuri. Begitu juga. Rugi saya mencuri dulu sampai terpotong tangan. Rupanya begini. Nggak mau lagi. Sehingga terbiar-biar itu harta yang telah dimuntahkan oleh bumi. Tersebar nanti berpencar, terbiarkan, nggak ada yang mau lagi. Orang pun muntah, orang pun jijik melihatnya. Pancuri saja jijik nengok harta, maling aja nggak suka. Orang-orang yang konflik dalam perebutan harta nggak mau lagi. Siapa lagi? Koknya nggak ada yang mau lagi. Orang-orang yang bunuh dulu dia membunuh demi mendapatkan harta. Sekarang nggak mau bunuh lagi. Udah jijik melihat harta itu. Bapak Ibu, ini apa ini? Inilah tanda kiamat ini. Ini sudah semakin dekat nih. Pembahasan kita udah hampir habis nih ya. Coba perhatikan bahwa betapa harta itu sesungguhnya sangat teramat menjijikkan. Cuma kita tidak merasakan tingkat kejijikan dari harta itu sehingga kita berebut sampai ada yang membunuh. Ada yang membunuh fisik, ada yang membunuh karakter. Yang membunuh fisik apa namanya? Kotak-kugop, tembak orang, prehewelan, atau ongkosin orang untuk membunuh demi memperoleh harta. Atau membunuh karakter. Ada orang difitnah, dicaci, dicerca supaya orang susah hidupnya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, di hari menjelang hari kiamat nanti Allah perintahkan bumi memuntahkan isi perut bumi itu. Ada emas, ada perak, ada permata, ada berlian, ada yang mahal-mahal harganya, dan waktu itu nggak ada yang mau, nggak ada yang suka lagi. Karena sifat dasar manusia nanti muncul di saat itu.
Di saat-saat sudah dalam keadaan seperti itu, datang lagi sifat dasar atau watak dasar manusia. Apa itu watak dasar manusia? Ya, nggak perlu kepada harta terlalu banyak kan? Mau bawa kemana terlalu banyak? Hari kiamat udah datang. Hala gele, itu kan? Hala gele kan? Nah, begitulah gambaran menjelang hari kiamat nanti. Ya, kalau sekarang orang masih berebut, nah megah di sana, megah ada emas di sana, ke sana kita semua, ada harta di sana kita berebut, ada jabatan kekuasaan di sana kita berebut, bila perlu menipu, bila perlu main sogok lagi biar dapat jabatan. Sesungguhnya jabatan itu sesuatu yang teramat sangat menjijikkan, sampai maling pun, pembunuh pun nggak mau, orang yang membuat konflik pun nggak mau. Maka ini sebenarnya memberikan penyadaran kepada kita betapa memang kita nggak perlu terlalu mengejarnya, walaupun kita membutuhkan harta itu. Tapi jangan sampai gara-gara harta kita ikut membunuh, kita ikut menganiaya, kita ikut menyiksa, kita ikut membuat konflik, menciptakan konflik dan seterusnya. Baik, kita lanjut ke nomor 87, 88 dan 893 ini, karena disebutkan dalam satu hadis. Duhurul maskhi wal khusfi wal qadfi. Yang pertama, maskhi ini maksudnya adalah muncul manusia yang wajahnya itu berubah bentuk. Nauzubillah min dzalik. Khusuf artinya ini anjlok atau amblasnya bumi. Sedangkan qadfi ini maksudnya adalah hujan batu. Wa hadhihi minal uqubati allati taqa'u ala ba'dhin nasi fi akhiriz zaman. Ini merupakan bagian dari azab Allah, azab kecil, menghukum manusia-manusia bejat, orang-orang jahat yang hidup di akhir zaman. Wahya min alamatis sa'ah, dan ini merupakan tanda kiamat. Fa'an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hadhil ummati khusfun wa muskhun wa qudfun. Qadfun, ya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berdasarkan riwayat dari Imran bin Husain. Katanya pada umat ini nanti akan ada bumi anjlok. Bumi yang datar begini tiba-tiba terjatuh ke bawah. Beberapa sekian meter, sekian kali sekian meter, jatuh, amblas, anjlok. Kemudian juga wajah orang-orang tertentu berubah bentuk. Boleh jadi karena penyakit, kapeyot, kamereng, kai timohnyo, berubah bentuk sehingga menimbulkan kengerian, menimbulkan ketakutan, dan si pemilik wajah juga merasakan sakit karena sudah berubah bentuk. Dan yang terakhir adalah adanya hujan batu, jatuh hujan yang biasanya kita nikmati, yang biasanya kita nanti-nanti, yang biasanya kita senang bukan main ketika hujan turun, tetapi ini semua gelisah, semua takut, kertang-kertung terhubung deh. Kalau ada kaca mobil pun bisa pecah. Kenapa? Karena jatuh hujan batu itu. Nah, ini sudah semakin dekat Bapak Ibu dengan terjadinya hari kiamat. Semakin dekat, dan kita padai dulu sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah SWT kita mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.